يا معاشر المسلمين وشمرة المؤمنين رحمكم الله. Riwayat Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza kunta bi sahibika faqimah yaqulu ya wa amsik inna yawma syukrati sayyidul ayyam wa al-khutbah fiha Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah
Alhamdulillahilladzi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Wa ya ayyuhal mu'minun ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Usikum wa nafsi taqwallaha faqad faza al-muttaqun. Qala ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kullu nafsin dha'iqatul maut wa innama waffawna ujurakum yawmal qiyamah. Wa man zuhziha 'anil nar wa dakhala al-jannah faqad faz. Wa mal hayatud dunya illa mata'ul. Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, ihtanim khamsan qabla khamsin, sababaka qabla haram, wa ghinaka qabla faqri, wa sikhataka qabla saqami, wa farahuka qabla suhi, wa hayataka qabla mauti. Shadaqallahu adzim. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, jamaah salat Jumat yang dimuliakan dan dimuliakan Allah. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kepada Allah SWT, yang mana kita diberikan kesehatan, panjang umur, murah rezeki, dan keluarga-keluarga kita yang sakinah mawaddah warahmah, putra-putri yang soleh dan solehah. Sementara menjauh di sana kita mendengar banyak kecelakaan di darat, di laut, di udara, bahkan beberapa di negara lain kita mendengar masih ada peperangan. Tapi alhamdulillah kita dalam keadaan damai, aman dan sentosa. Salawat dan salam semoga berlimpah kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam serta keluarganya, sahabatnya, dan umatnya hingga akhir masa. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Yang pertama dan yang utama, kita bersyukur kepada Allah dan berselawat kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tidak lupa kita juga senantiasa mengingatkan pada diri kita pribadi, khususnya pada keluarga dan masyarakat, untuk senantiasa meningkatkan iman dan takwa kita dimanapun kita berada. Dalam keadaan apapun kita adanya, dalam situasi apapun, dengan siapapun, dimanapun kita berada, iman dan takwa kita selalu ada pada diri kita. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat Jumat yang memuliakan dan dimuliakan Allah. Di ayat pertama, khatib telah membacakan kullu nafsin dha'iqatul maut. Semua yang bernyawa pasti akan mati. Fa innama tuwaffawna ujurakum yaumal qiyamah. Hanya pada hari kiamatlah amal semua kebaikan kita, dosa kita, perbuatan kita, maksiat kita, ibadah kita, semua akan dipertimbangkan dan akan diadili dengan seadil-adilnya. Dan barang siapa yang dijauhkan dari siksa api neraka dan dimasukkan ke dalam surga, sungguh dia adalah orang-orang yang beruntung. Wamal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Dan kehidupan dunia tidak lain adalah permainan yang memperdaya kita semuanya. Oleh
itu hidup di dunia jangan hanya mengejar dunia, tetapi kita harus mengejar akhirat. Kematian adalah hal yang sangat diyakini dan pasti akan datang kepada diri kita. Bahkan Al-Imam Al-Ghazali pernah bertanya kepada santrinya tentang 6 hal. Apa yang paling dekat dengan kita? Yang paling dekat dengan kita adalah kematian. Mati bisa pagi, bisa sore, bisa siang, bisa malam, bahkan tanpa sakit. Paginya masih bercanda, malamnya meninggal. Malamnya masih ngobrol, paginya meninggal. Sungguh kematian sangat dekat dengan kita. Apa yang paling jauh dari kita adalah masa lalu. Masa lalu sudah tidak bisa kita kejar walaupun hanya dalam satu detik. Oleh karena masa ini yang kita isi dengan amal ibadah akan menjadi masa lalu yang indah. Tapi kalau sekarang diisi dengan maksiat dan dosa, dengan perbuatan mungkar, maka masa lalu kita adalah masa lalu yang gelap. Istilah kehidupan kita, masa lalu kita dengan sesuatu yang penuh dengan keindahan dan penuh dengan amal kebajikan. Apa yang paling berat? Kata Imam Al-Ghazali, bahwa yang paling berat adalah memegang amanah. Banyak orang yang tidak kuat memegang amanah. Tingkat RT, RW, kelurahan, kabupaten, kecamatan, DPR, MPR, sampai pemerintah pusat yang tidak bisa memegang amanah pasti tidak jauh daripada masuk penjara, diuber-uber KPK dan sengsara hidupnya. Tapi orang yang memegang amanah pasti akan diangkat derajatnya. Apa yang paling ringan? Kata Imam Ghazali, yang paling ringan adalah menunda-nunda sholat. Nanti saja, masih banyak waktu. Nanti malam lagi. Masih 5 jam lagi, masih 3 jam lagi. Yang paling ringan. Bahkan banyak yang meninggalkan sholat. Penelitian saya di berbagai kecamatan di Kabupaten Tangerang, Banten, SD, SMP itu dari 29 kecamatan itu yang terdiri sudah 11 kecamatan. Hampir setiap kelas yang saya datangi, yang sholat 5 waktu itu paling 4, 3, 5. Bahkan ada yang 2. Dan hampir tidak ditemukan satu kelas itu sholat 5 waktu. Banyakan 3, 2, 1. Ini realita yang ada di pelajar kita. Maka saya sebagai pengawas agama selalu menekankan, coba buat rapor sholat. Tanyakan kepada putra putri kita, sudah sholatkah putra putri kita 5 waktu? Karena inna sholata tanha anil fahsya'i wal munkar. Sungguh sholat itu bisa mencegah dari perbuatan keji dan munkar. Tidak mungkin anak yang tawuran, pergaulan bebas, hamil duluan, narkoba itu rajin sholat, hampir tidak mungkin. Tapi yang rajin sholat juga tidak mungkin mereka akan tawuran, pergaulan bebas, narkoba, karena dengan sholat itu bisa mencegah perbuatan keji dan munkar. Tapi dengan kondisi yang memprihatinkan sekarang ini, para pelajar sholatnya 3 kali, 2 kali, sekali, satu kelas tidak ada yang sholat 5 waktu. Ini PR bagi orang tua, bagi kita semuanya, untuk mengawasi anak kita, membuat rapor sholat. Kita akan memberikan hadiah kepada anak-anak kita yang sholatnya 5 waktu. Jangan ketika ulang tahun kita berikan sepeda, kita berikan makanan enak, sementara sholatnya tidak 5 waktu. Apalagi kebahagiaan orang tua adalah anak sholat tidak disuruh. Sungguh adalah satu kebahagiaan orang tua. Pertanyaan Imam Al-Ghazali yang kelima, apa yang paling tajam? Yang paling tajam adalah lidah. Lidah itu kecil,
tapi bisa nyakitin orang. Sehingga ada kata-kata, bila pedang melukai tubuh, ada harapan untuk sembuh. Tapi bila kata melukai hati, kemana obat kena dicari? Orang bisa tidak tegur sapa, orang bisa pecah persaudaraan karena lidah. Karena lidah itu sangat tajam. Oleh karena itu, jagalah lidah kita dengan siapapun kita berbicara, agar jangan sampai lidah kita menyakiti hati seseorang. Karena tidak ada obatnya. Obat hati itu tidak ada obatnya. Obat hati itu tidak bisa dibongkar. Bila orang sudah patah oleh kata-kata orang dan lidah seseorang, jangankan ingin membantu, datang pun tidak mau, bersapa bersenyum juga tidak mau. Oleh karena itu yang menjadi perpecahan di antara umat Islam itu karena lidah. Oleh karena itu jagalah lidah kita, karena lidah itu ada hal yang sangat tajam, melebihi tajamnya pedang. Yang terakhir, yang keenam, apa yang paling besar? Menurut Imam Al-Ghazali, yang paling besar adalah nafsu. Sungguh nafsu itu tidak ada batasnya. Sebelum dikubur manusia itu masih punya nafsu. Hari ini kalau kita mau mati masih punya nafsu. Baik nafsu dunia, nafsu wanita, nafsu jabatan, dan nafsu-nafsu yang lainnya. Oleh karena itu, ya, kita harus sering berdoa. Allahumma inni ati nafsi taqwaha wa zakkiha anta maulaha anta waliha. Allahumma inni a'udzubika min 'ilmin la yanfa' wa min qalbin la yakhsha wa min nafsin la tasfa wa min da'watin la yustajab. Ya Allah, jadikanlah ilmu saya ilmu manfaat, hati saya hati manfaat, nafsu saya nafsu yang terkendali, dan doa-doa saya dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Demikianlah bisa kami sampaikan dalam kesempatan yang baik ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Barakallahu li